Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Luna Luminosa. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Siluman Tikus. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bang, satenya 10 tusuk lagi ya. Jangan lupa bumbunya yang pedes, teriak seorang pelanggan sambil mengipas-ngipas wajahnya dari asap. Asapnya bikin mata perih, tapi enak banget baunya, sahut yang lain menunggu giliran. Darman tersenyum sambil membolak-balik sate di atas bara yang menyala merah. Bau daging terbakar bercampur dengan bumbu kacang yang mengental membuat perut siapapun yang lewat perutnya langsung keroncongan. Tangannya cekatan, keringat menetes, tapi wajahnya tampak puas melihat antrian semakin panjang. Warung kecil dari gerobak kayu itu sudah dikerumuni orang sejak sore. Ada bapak-bapak pulang kerja, ibu-ibu yang membungkus untuk keluarga, hingga anak-anak muda nongkrong di bangku panjang yang ia sediakan seadanya. Lampu petromak bergoyang diterpa angin, menambah suasana ramai dan hangat di pojok jalan itu. "Bang Darman, satemu makin laris saja sekarang ya?" kata Jaka tetangga yang duduk sambil menunggu pesanannya. "Alhamdulillah Jak, rezeki nggak kemana," jawab Darman sambil tertawa kecil. "Siapa sangka dari bakar sate beginian bisa bikin orang antri." Antrian memang makin panjang. Malam itu orang-orang seolah tidak peduli harus menunggu lama. Setiap tusukan sate yang matang langsung disambar pembeli, aroma bakaran menyusup hingga ke rumah-rumah sekitar. Namun di balik keriuhan itu ada sesuatu yang tidak semua orang sadar. Darman menghela nafas lega saat bara arang mulai padam. Malam sudah larut. Pelanggan terakhir pulang dengan senyum puas membawa bungkus sate yang masih panas. Ia duduk sebentar di bangku kayu, mengelap peluh di wajah. "Capek tapi puas," gumam Darman. Darman merapikan peralatan, mencuci tangan, lalu menutup gerobaknya dengan terpal. Biasanya ia pulang ke rumah kontrakannya, tapi malam itu Darman merasa ingin duduk lebih lama. Ada rasa syukur sekaligus heran bisnisnya berkembang begitu cepat, bahkan ia sendiri tidak mengerti kenapa. Padahal dulu sate ini hanya untuk bertahan hidup. Ia pernah gagal dalam banyak hal, termasuk pekerjaan serabutan. Akan tetapi sejak ia mulai berjualan sate dengan resep turun-temurun dari almarhum ayahnya, rezekinya tidak berhenti mengalir. Orang-orang sering bilang ada sesuatu yang berbeda dari sate buatannya. Rasanya gurih, bumbunya mantap dan dagingnya selalu empuk. Tidak sedikit yang penasaran dari mana ia bisa mendapatkan bahan sebagus itu. Darman hanya tersenyum setiap kali ditanya. Ia tidak pernah memberi jawaban jelas. "Bang, laris lagi ya malam ini?" Suara lembut seorang perempuan membuat Darman menoleh. Ternyata Sari, tetangga kontrakannya, datang menghampiri. Ia membawa termos kecil. "Ini buat abang, kopi biar nggak ngantuk," katanya sambil tersenyum. "Wah, makasih banyak Sar, pas banget lagi haus nih," jawab Darman. Sari duduk sebentar di bangku, matanya menatap gerobak sate yang masih hangat berasap tipis. "Aku heran bang, kok sate abang makin ramai tiap hari? Padahal banyak juga tukang sate di sini. Rasanya itu beda, kayak ada yang bikin nagih." Darman hanya terkekeh, menengguk kopi hangat itu. "Mungkin karena resep keluarga Sar, dari almarhum bapak." Sari mengaku pelan. Meski ada rasa tidak percaya, ia pernah mendengar bisik-bisik tetangga bahwa sate Darman menggunakan sesuatu yang aneh. Akan tetapi ia tidak berani menuduh. Toh rasanya memang enak dan orang rela antri. Malam makin larut, Sari pamit dan Darman pun bersiap mendorong gerobaknya pulang. Jalanan sepi, hanya terdengar suara jangkrik. Di langit bulan setengah tertutup awan, sinarnya redup. Di tikungan langkah Darman tiba-tiba berhenti. Suara aneh terdengar dari belakang gerobaknya, seperti ada yang menyeret rantai atau besi. Darman menoleh, tapi tidak ada siapapun. "Ah, mungkin cuma roda gerobak," pikir Darman.
Darman mendorong lagi, tapi suara itu tetap ada, semakin jelas dan dekat. Darman berhenti, menahan nafas, matanya menyapu jalan yang remang. Sepi, tidak ada orang. Namun bulu kuduknya mulai berdiri. Sesaat kemudian hembusan angin dingin menyapu tengkuknya, bau anyir samar tercium, bercampur dengan asap sate yang masih menempel di gerobaknya. Darman menelan ludah. "Siapa di sana?" seru Darman lirih. Tidak ada jawaban, suara itu berhenti, tapi entah kenapa Darman merasa ada mata yang mengawasinya dari balik gelap. Ia buru-buru mendorong gerobak lebih cepat, langkahnya tergesa. Begitu sampai di kontrakan, ia segera masuk. Menutup pintu rapat-rapat, jantungnya masih berdebar. Ia duduk lama, menatap panci berisi sisa sate yang belum habis terjual. Dalam hati ia berbisik, "Besok pasti makin ramai lagi, aku harus siap." Senyum samar terukir di bibirnya, akan tetapi senyum itu terlihat aneh, seperti menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Beberapa hari berlalu, bahkan bulan juga berlalu, jualan Darman semakin ramai. "Bang, tambah 2 porsi lagi ya, buat dibungkus." "Bang, aku pesan 100 tusuk buat acara kantor, bisa kan?" "Bang, ini sate rasanya luar biasa, beda banget sama sate lain. Apa rahasianya?" Suara riuh para pelanggan menggema di ruangan luas itu. Warung sate milik Darman bukan lagi sekedar gerobak reot di pinggir jalan. Sebuah bangunan permanen berdiri kokoh di tepi jalan raya, lengkap dengan lampu terang, kipas angin dan meja kursi yang berjejer rapi. Pelang besar bertuliskan Sate Darman Gurih tidak tertandingi, menyala mencolok. Aroma bakaran daging bercampur bumbu kacang dan kecap memenuhi udara. Asap mengepul dari tungku besar di belakang, menguar sampai ke parkiran. Malam itu parkirannya penuh mobil dari luar kota. Darman berdiri di dekat tungku. Wajahnya berkeringat, tapi senyumnya sumringah. "Pelan-pelan mas, jangan rebutan, semua pasti kebagian," katanya sambil tersenyum pada pelanggan. Seorang ibu muda di meja pojok berbisik pada temannya, "Heran ya, padahal baru buka warung gede, tapi udah langsung seramai ini, kayak ada yang narik orang buat datang." Temannya mengangguk, menatap sate di piring. "Iya, aku aja dengar kabar dari tetangga, katanya sate Darman ini bikin ketagihan. Bener sih, gigitan pertama aja udah nagih." Mereka tertawa kecil, lalu melahap sate itu dengan lahap. Namun di meja sebelah seorang pemuda tampak pucat. Ia menutup mulut menahan mual. "Bang, aku kok jadi enek ya?" bisik pemuda itu pada kawannya. "Ah, paling kepedesan." "Bukan, rasanya enak, tapi perutku kayak ditusuk-tusuk." Kawannya hanya mengangkat bahu, melanjutkan makan. Si pemuda buru-buru ke kamar mandi. Suara muntah terdengar samar. Beberapa orang menoleh, tapi tidak peduli. "Bang Darman, pesanan untuk Pak Haji tadi udah selesai. Dia pesan 300 tusuk," ujar seorang karyawan muda yang membantu di dapur. "Bagus, bagus," jawab Darman. "Cepat bungkus, jangan sampai dingin." Kini Darman punya beberapa karyawan, warungnya makin berkembang. Hanya dalam hitungan bulan, ia bisa membeli motor baru, lalu mobil, lalu membangun tempat permanen. Warga sekitar geleng-geleng kepala melihat kesuksesan yang begitu cepat. "Bang, gimana rasanya jadi orang kaya mendadak?" seloroh salah satu karyawannya. Darman hanya terkekeh. "Rezeki sudah jalannya, yang penting kita syukuri." Meski begitu, ada kilatan aneh di matanya setiap kali ia mengucapkan kata rezeki. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia beritahu. Malam itu setelah warung tutup, beberapa karyawan sudah pulang. Tinggal Darman yang duduk sendiri menghitung uang hasil jualan. Tumpukan lembaran 100.000 memenuhi meja kecil di dapur. Suara ketukan pelan terdengar di pintu samping. Tok, tok, tok. Darman menoleh. "Siapa?" Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan seperti kuku panjang menggaruk kayu. Darman menghela nafas panjang, lalu berjalan membuka pintu. Gelap, tidak ada siapapun, namun bau anyir kuat tiba-tiba menyeruak, menusuk hidungnya. Darman mengerutkan kening, menahan mual. "Sudah datang rupanya," gumam Darman pelan. Di lantai ada seekor tikus hitam besar, matanya merah menyala, menatapnya tajam. Tikus itu mendesis pelan, lalu berlari ke arah dapur. Darman hanya memandanginya tanpa terkejut. "Baiklah, aku paham."
Darman menutup pintu, lalu memadamkan lampu dapur. Tinggal cahaya lilin di meja yang bergoyang diterpa angin. Ia duduk di kursi, menatap panci besar yang masih menyisakan daging mentah. Dengan tangan gemetar ia mengambil sepotong daging, memasukkannya ke mulut. Lilin berkedip, bayangan di dinding menari liar. Di matanya itu terlihat seperti potongan ayam lezat, akan tetapi di kegelapan, bila ada orang lain melihat, daging itu tidak lain hanyalah daging tikus segar. Darman mengunyah perlahan, menutup mata, seolah tidak ingin sadar kebenarannya. Keesokan harinya rumor mulai beredar. Aku dengar ada orang yang mimpi buruk setelah makan sate di sini. Iya, tetanggaku katanya tiap malam dihantui tikus, sampai tidur pun digigit-gigit dalam mimpinya. Ah, itu cuma bunga tidur saja. Sate Darman enak banget kok. Masa iya ada apa-apa? Akan tetapi desas-desus tidak berhenti. Semakin banyak orang yang mengaku aneh setelah makan sate itu. Ada yang mual tanpa sebab, ada yang pusing, ada juga yang bermimpi sama dikejar tikus-tikus hitam raksasa. Meski begitu, warung Darman tetap ramai, bahkan semakin ramai. Seakan-akan ada kekuatan yang menarik orang datang, meski mereka tahu ada sesuatu yang salah. Malam itu seorang pelanggan baru dari luar kota duduk sendirian di meja depan. Ia memperhatikan Darman dengan seksama. Matanya tajam, gerak-geriknya berbeda dengan pelanggan lain. "Bang," ujar lelaki itu saat Darman menghampiri. "Aku dengar sate abang ini istimewa. Katanya bikin orang balik lagi meski sudah jauh-jauh." Darman tersenyum ramah. "Iya, alhamdulillah. Rezeki nggak kemana, mas. Mau coba?" "Coba 10 tusuk, aku mau rasain sendiri." Beberapa menit kemudian sate tersaji. Pelanggan itu menggigit perlahan, mengunyah dengan mata setengah terpejam. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Memang enak, bahkan sangat enak," puji laki-laki itu perlahan. Darman hanya tersenyum. "Alhamdulillah kalau cocok." Akan tetapi pelanggan itu menatapnya lekat-lekat. "Rasanya bukan cuma bumbu, bang. Ada sesuatu di balik daging ini kan?" Senyum Darman membeku. "Mas bercanda ya?" Namun mata pelanggan itu tidak berkedip. "Aku pernah dengar cerita tentang orang yang dagangannya laris mendadak, tentang pesugihan." Ruangan seolah mendadak sunyi, hanya suara sate yang berdesis di atas bara. Darman menelan ludah, tangannya gemetar sedikit. "Mas, jangan ngomong sembarangan, itu fitnah." Pelanggan itu hanya tersenyum tipis. "Aku cuma penasaran, bang. Jangan khawatir, besok-besok aku balik lagi." Pelanggan itu bangkit, meninggalkan uang di meja, lalu pergi tanpa menoleh. Darman memandang punggungnya menghilang dalam kegelapan. Dadanya terasa sesak. "Siapa sebenarnya orang itu?" gumam Darman. Keesokan harinya Ratmi mendapati Darman sedang makan, tapi dia malah mematikan lampu dan bersembunyi. "Mas, kok kamu makan di sini?" tanya Ratmi heran. "Aku harus begini, kalau tidak semua akan hancur." Kata-kata itu keluar lirih dari mulut Darman, menusuk telinga Ratmi istrinya. Ratmi tertegun, matanya menelusuri wajah suaminya yang tampak asing di balik cahaya lampu minyak yang redup. "Hancur? Maksudmu apa, mas?" tanya Ratmi. Suaranya bergetar, mencoba tetap tenang. "Kamu ini bicara apa? Aku nggak ngerti." Darman menghela nafas panjang, tangannya gemetar ketika menaruh piring bekas sate di lantai. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipis, meski udara malam di ruang tengah terasa menusuk. "Sudahlah, jangan tanya lagi," ujarnya pelan. "Kamu gak akan sanggup terima." Ratmi melangkah lebih dekat, menatap lekat. "Aku istrimu, kalau kamu punya beban, kenapa gak bisa cerita? Aku lihat sendiri tadi waktu kamu makan, wajahmu berubah. Bukan wajahmu, astagfirullah, aku sampai takut lihatnya." Darman menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Sesaat tubuhnya berguncang, seperti ada sesuatu yang berontak dari dalam. Ratmi terlonjak mundur. "Mas," Ratmi menahan nafas. "Kamu kenapa?" Darman mendesis, lirih tapi jelas. "Kalau aku makan di tempat terang, orang-orang bakal lihat, mereka bakal tahu siapa aku sebenarnya." Ratmi menutup mulut, matanya melebar, jantungnya berdetak kencang, seolah ada palu raksasa yang menghantam dadanya. "Kamu manusia kan, mas?" tanya Ratmi berbisik dengan suara hampir hilang.
Darman tidak segera menjawab. Hening di ruangan itu hanya suara cicak di dinding dan dengung lampu minyak yang menemani. Lalu pelan-pelan Darman menurunkan tangannya. Wajahnya terlihat berbeda. Matanya berkilat merah samar, kulit pipinya menegang seakan bukan daging, tapi sesuatu yang keras dan dingin. Bibirnya sedikit terbuka, menampakkan gigi yang tajam, lebih mirip taring. Ratmi menjerit kecil, tubuhnya gemetar hebat. Astagfirullahaladzim. Diam, Darman mendesis, nadanya penuh ancaman. Kalau kamu teriak dan orang-orang dengar, kita berdua akan celaka. Ratmi membekap mulutnya sendiri, air mata mengalir deras. Ia ingin lari dan bersembunyi tapi kakinya lemas. Suaminya, orang yang selama ini ia kenal baik, kini terlihat seperti sosok lain yang mengerikan. Mas, apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Sejak kapan? Suara Ratmi bergetar, terputus-putus. Darman mengalihkan pandangan, menatap ke arah pintu yang terkunci rapat. Jangan paksa aku cerita malam ini, belum waktunya. Tapi kamu harus tahu satu hal, sate yang aku buat bukan sembarang sate, dan aku bukan sembarang manusia. Ratmi hampir pingsan mendengarnya. Malam itu Ratmi tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Darman dengan mata merah dan taring tajam itu muncul lagi. Ia membalikkan badan di kasur, tapi jantungnya tetap berdegup tidak karuan. Sementara itu Darman duduk sendirian di ruang tengah. Lampu minyak sengaja ia redupkan hingga nyala kecil bergetar seperti mau padam. Ia menatap piring bekas sate yang masih tersisa aroma daging hangus. Sudah lama aku bisa menahannya, tapi makin lama makin sulit, gumamnya lirih. Keesokan harinya suasana rumah tampak normal. Darman kembali berjualan sate di warungnya yang besar. Bau harum sate bakar memenuhi udara. Orang-orang berdatangan, antri panjang. Wah, sate Pak Darman memang juara, gak ada tandingannya, kata seorang pelanggan sambil tertawa puas. Sementara yang lain ikut memuji, membuat warung Darman semakin ramai. Ratmi membantu melayani, tapi wajahnya pucat. Ia hanya tersenyum tipis setiap kali menaruh piring di meja. Hatinya hancur. Setiap kali ia melihat sate yang tersaji, ia teringat kata-kata Darman semalam. Sate ini bukan sembarang sate. Sore itu setelah warung tutup, Ratmi memberanikan diri bertanya lagi. Mas, aku mohon, jangan sembunyi lagi. Aku lihat kamu makin aneh. Kalau kamu gak cerita, aku bisa gila mikirin ini. Darman meletakkan arang yang masih berasap ke ember berisi air. Asap putih mengepul, menyelubungi wajahnya yang letih. Ratmi, kamu harus janji satu hal dulu. Kalau aku cerita kamu gak boleh pergi dan lari. Kamu harus tetap di sisiku. Kamu berani? Ratmi menelan ludah. Air matanya jatuh sebelum ia sempat menjawab. Aku gak tahu, Mas. Aku takut. Tapi aku juga gak mau terus-terusan buta. Aku ingin tahu biar jelas. Aku istrimu harus tahu. Darman mendekat, menatapnya lekat-lekat. Baiklah, tapi kalau kamu sudah dengar semuanya, mungkin kamu akan menyesal. Ratmi gemetar. Ceritakan. Dharma menarik nafas panjang, menahan sejenak. Matanya berkilat aneh lagi. Kali ini lebih jelas karena cahaya lampu cukup terang. Aku bukan cuma penjual sate, Ratmi. Aku juga melakukan perjanjian. Daging sateku bukan hanya daging ayam biasa. Ada rahasia yang gak boleh orang-orang tahu. Kalau mereka tahu, desa ini gak akan aman lagi. Ratmi mundur selangkah, tubuhnya hampir roboh. Kamu pakai daging apa? Darman tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk lalu berbisik. Ada saatnya kamu akan tahu, tapi jangan sekali-kali mencoba mencari tahu sendiri. Kalau kamu nekat, bukan hanya kamu, tapi seluruh desa ini akan binasa. Malam itu suara anjing melonglong panjang dari kejauhan. Ratmi tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar, tubuhnya gemetar. Kata-kata Darman terus terngiang-ngiang, membuat malam terasa semakin mencekam. Ia tidak tahu rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan suaminya. Akan tetapi satu hal jelas, sejak hari itu ia tidak pernah lagi berani makan sate buatan Darman. Keesokan harinya karyawan baru bernama Raka terperajat. Tangannya gemetar memegang plastik hitam yang tadi hampir ia buka seluruhnya. Astagfirullah, ini daging apa, Mas? Tanya karyawan baru itu dengan suara pecah di ruang penyimpanan belakang. Mata karyawan menatap tajam ke potongan daging di depannya. Warnanya pucat keabu-abuan.
Seratnya kasar dan baunya bukan bau ayam, tercium seperti anyir besi bercampur amis yang menusuk. Darman yang baru masuk ruangan langsung menutup pintu keras-keras. "Shh, jangan keras-keras ngomongnya." "Tapi mas, ini..." "Sudah." Darman menatapnya tajam. Urat di pelipisnya menegang. "Kau karyawan baru bukan? Belajarlah diam. Jangan pernah coba-coba ikut campur soal bahan baku. Kerjamu hanya bakar sate, layani pembeli dan tutup mulut." Raka menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. "Tapi ini bukan daging ayam mas. Saya pernah kerja di rumah potong. Saya tahu betul ini bukan daging ayam. Warnanya aneh, baunya juga beda. Jangan-jangan..." Belum sempat Raka melanjutkan, Darman melangkah cepat, meraih kerah bajunya dan mendorongnya ke dinding. "Aku bilang diam." Matanya merah menyala seperti binatang terpojok. "Kalau kau masih ingin kerja di sini, jangan sekali-kali buka mulut. Sekali saja kau bicara ke orang lain, tubuhmu bisa ikut jadi daging di meja itu, paham?" Raka membeku, nafasnya tercekat. Ancaman itu bukan sekedar gertakan. Ada sesuatu dalam sorot mata Darman yang membuatnya yakin kalau kata-kata itu benar adanya. "Paham mas." Darman perlahan melepaskan cekalannya. Ia menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu dengan suara rendah tapi menusuk, ia berkata, "Ingat, warung sate ini bisa berdiri karena pengorbanan. Kalau kau ingin ikut menikmati keberuntungan ini, tutup mulut. Jangan pernah usik apa yang tidak kau mengerti." Raka hanya mengangguk meski hatinya bergejolak. Ada rasa ingin kabur saat itu juga, tapi tubuhnya lemas. Ia masih mendengar detak jantungnya yang berpacu cepat. Malam itu setelah warung tutup, Darman keluar diam-diam. Raka yang masih belum bisa tidur memperhatikan dari celah pintu kamar kos kecil di belakang warung. Ia melihat Darman membawa 2 karung besar yang berisi sesuatu yang bergerak-gerak. Suara ciap-ciap lirih dan gesekan kuku terdengar samar. "Apa itu? Kok suaranya kayak tikus?" tanya Raka heran kepada dirinya sendiri. Raka menunggu beberapa menit, lalu diam-diam mengikuti Darman dari kejauhan. Langkah Darman cepat, menyusuri jalan sempit yang semakin lama semakin gelap. Lampu jalan jarang menyala, hanya suara gesekan karung dan sesekali jeritan tikus yang pecah di udara. Raka menahan nafas. Setiap langkah terasa berat, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takut. Hingga akhirnya Darman berhenti di sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Dindingnya berlumut, jendelanya pecah dan pintu kayunya hampir roboh. Bangunan itu dikenal orang sekitar sebagai gudang tua yang tidak terpakai. Namun malam ini dari dalam gudang terlihat cahaya merah redup seperti obor atau api kecil yang berkelip. Raka menelan ludah, dadanya sesak, akan tetapi ia tetap bersembunyi di balik semak memperhatikan. Darman membuka pintu perlahan, menyeret karung masuk ke dalam. Suara tikus menjerit semakin keras, lalu hilang mendadak begitu pintu tertutup rapat. Lalu samar-samar terdengar suara komat kamit seperti bacaan mantra. Disusul bunyi sesuatu yang diseret, logam bergesekan dan dentuman berat yang membuat tanah sedikit bergetar. Raka merinding dari ujung kepala hingga telapak kaki. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya Mas Darman lakukan? Tanya Raka lirih kepada dirinya sendiri. Di dalam gudang, Darman berdiri di hadapan sebuah batu. Karung tikus Darman buka dan puluhan tikus berlarian ketakutan. Namun segera terhenti ketika asap hitam muncul dari lantai. Tikus-tikus itu seolah tercekik, lalu tubuhnya melayang, tersedot ke dalam kuali besar yang mendidih dengan cairan pekat berwarna merah tua. Darman menutup mata, merapal mantra yang sudah dihafalkan. Kuali itu mendidih, mengeluarkan asap yang pekat, lalu perlahan-lahan daging tikus berubah wujud. Dari luar tampaklah potongan daging ayam segar dengan warna cerah, serat lembut dan aroma gurih yang menggoda. Namun sesekali wujud asli daging itu tampak sebentar potongan daging dengan urat hitam yang menjijikan, lalu dengan cepat kembali berubah jadi daging ayam. "Besok sate ini akan kembali laris," gumam Darman dengan senyum tipis. Raka yang masih bersembunyi di luar hampir tidak bisa percaya dengan apa yang ia lihat dari celah papan yang bolong. Matanya terbelalak, tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, apa yang barusan aku lihat? Itu bukan manusiawi." Tubuh Raka lemas. Ia ingin kabur tapi kakinya terasa seperti menancap di tanah. Ketakutan menahannya. Saat itulah pintu gudang terbuka kembali. Darman keluar, wajahnya berkeringat.
Tapi senyumnya puas. Ia berhenti sejenak, menoleh ke kanan dan kiri seperti mencium ada sesuatu yang tidak beres. Raka buru-buru menunduk, menahan nafas. Darman menyipitkan mata lalu berjalan pergi. Begitu sosoknya hilang di kegelapan, Raka jatuh terduduk, lututnya lemas, keringat dingin bercucuran deras. Aku harus keluar dari sini dan kabur. Keesokan paginya warung sate kembali ramai. Orang-orang datang berduyun-duyun, bahkan antri panjang. Aroma sate yang dibakar begitu menggoda, membuat siapapun sulit menolak. Wah, sate Darman memang paling enak, bumbunya mantap, dagingnya empuk, puji seorang pelanggan. Sementara yang lain mengangguk setuju. Mulut mereka penuh dengan sate, tidak ada yang tahu daging apa yang sesungguhnya mereka kunyah. Di belakang, Raka hanya bisa berdiri dengan wajah pucat. Setiap kali melihat sate disajikan, perutnya mual. Kepalanya berputar-putar mengingat kuali merah dan daging tikus yang berubah wujud. Namun yang membuat lebih ngeri lagi, malam itu ia bermimpi aneh. Ia melihat puluhan tikus merayap naik ke ranjangnya, menggigit kulitnya, lalu berubah jadi daging sate di piring. Dari dalam sate itu keluar mata-mata kecil yang menatapnya sambil berputar. Badan aku panas banget, perut mual, kepala pusing, jangan-jangan sate semalam ada yang gak beres. Suara serak itu keluar dari mulut Pak Juwanto, pelanggan setia yang hampir tiap malam makan di warung sate Darman. Bumina istrinya panik. Ia menempelkan handuk basah di kening suaminya. Mas, dari kemarin kamu ngeluh gak enak badan, perutmu kayak kembung. Jangan-jangan keracunan sate itu. Ah, mana mungkin, sate Bang Darman paling enak. Aku udah makan bertahun-tahun gak pernah kenapa-napa. Pak Juwanto berusaha tersenyum, tapi wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran deras. Malam itu demamnya makin tinggi. Ia menggeliat di ranjang, tubuhnya kejang, bibirnya bergetar, mata terpejam rapat. Bumina memeluknya, menangis. Ya Allah mas, jangan tinggalkan aku. Tidurnya tidak tenang. Di dalam mimpi ia berada di sebuah lorong gelap. Bau busuk menusuk hidung dan dari segala arah terdengar suara cicit tikus. Siapa di sana? Teriak Pak Juwanto. Tidak ada jawaban yang muncul, hanya ribuan tikus. Tubuh-tubuh kecil itu berlari ke arahnya, memanjat kakinya, menggigit kulitnya. Ah! Pak Juwanto menjerit, mencoba menepis, tapi tikus-tikus itu makin ganas. Giginya mencapi kulit, dagingnya terkoyak, darah mengalir deras. Ia melihat tangannya sendiri penuh luka gigitan. Dagingnya sobek, tulangnya terlihat. Suara cicit itu bergema, tikus-tikus itu tertawa, menari di atas tubuhnya. Ia berteriak sekeras mungkin. Mas, astagfirullah, Mas Juwanto. Bumina mengguncang tubuh suaminya yang menggeliat keras. Bau anyir menyengat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ia terbelalak melihat kulit suaminya melepuh, seperti digerogoti sesuatu. Tubuhnya membusuk cepat, luka-luka menganga di dada dan lengannya. Suara kecil cicitan samar terdengar, seolah ada tikus yang masih menggigit dari dalam tubuhnya. Ah! Bumina menjerit histeris. Tetangga berdatangan, beberapa langsung muntah melihat jasad Pak Juwanto yang membusuk begitu cepat, seperti ada ratusan gigitan tikus yang menggerogoti dagingnya. Ya Allah, apa ini? Pekik seorang tetangganya. Badan baru panas semalam, kok bisa jadi begini? Kabar kematian itu menyebar cepat. Warga mulai resah, ada yang berbisik, aku juga sempat mual setelah makan sate Darman. Aku semalam mimpi buruk, mimpi dikejar tikus. Meski begitu, anehnya setiap sore warung Darman tetap penuh. Orang-orang yang mengaku takut tetap saja datang, seakan-akan ada kekuatan tidak terlihat yang menarik mereka kembali. Aroma sate yang dibakar seolah menghipnotis siapa saja yang menciumnya. Di rumah besar barunya, Ratmi istri Darman diam-diam memperhatikan suaminya. Sudah lama ia merasa ada yang aneh. Mas, kenapa setiap kita diundang makan syukuran, kamu selalu milih duduk di pojok gelap? Darman menatapnya tajam, lalu menunduk. Aku harus begitu, Ratmi. Kalau tidak, semua akan hancur. Ratmi menggigit bibirnya. Hatinya tidak tenang. Ia mulai menyusun niat untuk mencari tahu sendiri. Malam berikutnya, Ratmi sengaja menyiapkan sate untuk makan bersama. Ia menyalakan lampu terang di ruang makan, berbeda dari biasanya. Mas, kita makan di sini saja. Aku males makan gelap-gelapan terus. Kan kita udah rumah bagus sekarang. Masa harus kayak orang sembunyi-sembunyi? Ujar Ratmi pura-pura manja.
Darman gelisah. Matikan lampunya Ratmi, kau tahu aku tidak bisa makan di terang. Ratmi menggeleng. Sekali ini saja mas, aku pengen suasana beda. Darman akhirnya menyerah. Ia duduk, menusuk sate, lalu mulai makan. Ratmi ikut menggigit sepotong sate. Baru sekali kunyahan matanya membelalak. Astagfirullah. Ia melempar tusuk sate dari tangannya. Saat ini yang ada di piringnya bukan potongan ayam empuk, melainkan tusukan-tusukan bangkai tikus kecil, lengkap dengan bulu, ekor, bahkan matanya yang masih terbuka. Di mulutnya sendiri ia merasakan tekstur bulu kasar dan bau busuk yang membuat perutnya mual. Ratmi muntah seketika, sementara Darman tetap mengunyah dengan tenang, seolah tidak ada yang aneh. Darah merah kental menetes dari sudut bibirnya, tapi wajahnya tampak puas. Ya Allah mas, apa yang kau makan itu? Darman menatapnya datar. Aku tidak melihat apa-apa, sate ini enak, seperti biasa. Ratmi menjerit, menutupi wajahnya dengan tangan gemetar. Malam itu Ratmi tidak bisa tidur. Kata-kata suaminya terngiang. Aku harus begitu, kalau tidak semua akan hancur. Ratmi akhirnya mengingat rumor yang pernah ia dengar dari orang tua dulu. Pesugihan siluman tikus. Pantangannya tidak boleh makan enak di tempat terang. Jika pantangan dilanggar, wujud asli makanan akan tampak. Kini Ratmi tahu kebenarannya. Ratmi menatap wajah Darman yang tidur pulas di belakangnya. Bibirnya masih berlumur noda merah. Ada rasa ngeri sekaligus benci. Mas, apa yang kau lakukan ini sudah gila. Kau tega kasih orang-orang makan bangkai tikus. Bahkan aku juga makan. Air mata Ratmi menetes. Akan tetapi di balik tangisannya, ia menggenggam erat hatinya. Aku harus hentikan ini. Aku harus cari cara sebelum semuanya benar-benar hancur. Keesokan harinya kembali muncul hal-hal aneh kepada pelanggan. Bang, rumahku penuh tikus. Setiap malam aku gak bisa tidur lagi. Suara Pak Karyo seorang pelanggan meledak ketika mendatangi warung sate Darman yang baru saja hendak buka. Matanya merah, wajahnya pucat, tubuhnya tampak kelelahan. Darman tertegun. Spatula di tangannya bergetar. Apa maksudmu Pak Karyo? Tikus? Semua rumah kan pasti ada tikus. Ini beda bang. Pak Karyo mendekat. Wajahnya penuh keringat dingin. Bukan cuma 1-2 tapi ratusan. Mereka keluar dari dinding, dari bawah lantai, dari atap. Matanya merah, giginya bunyi. Setiap aku tidur mereka mengelilingi ranjangku. Semalam aku merasakan sesuatu menggigit kakiku. Beberapa pelanggan lain yang baru datang ikut menoleh. Suasana yang biasanya ramai penuh tawa tiba-tiba mencekam. Aku juga mengalami hal yang sama, sahut Buati pelanggan setia lainnya dengan suara gemetar. Semalam suamiku dengar suara nyeret-nyeret di dapur. Pas dicek, puluhan tikus ngumpul di dekat panci. Waktu kami coba usir, mereka malah loncat ke arah kami. Aku masih ngeri kalau ingat. Ah, jangan sembarangan ngomong bu. Darman mencoba tersenyum. Meski keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. Mana mungkin tikus sebanyak itu ada di rumah orang. Pasti cuma kebetulan. Kalau cuma 1-2 rumah iya, tapi ini banyak yang ngalamin bang. Suara lain muncul dari kerumunan. Aku juga tiap malam dengar suara mencicit dari bawah ranjang. Aku coba cek pakai senter, gak ada apa-apa. Tapi begitu lampu mati, mereka datang lagi. Aku gak bisa tidur bang, rasanya mau gila. Keributan itu semakin membuat orang-orang saling pandang dengan wajah cemas. Warung sate yang biasanya penuh kegembiraan, kini dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Darman berusaha menenangkan semua orang, tetap memegang sate di atas bara arang. Namun ia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Antrian pelanggan yang dulu panjang kini mulai berkurang. Orang-orang yang biasanya lahap kini ragu, sebagian bahkan menolak duduk dan hanya melihat dari jauh. Ratmi istrinya muncul dari belakang membawa piring, wajahnya tegang, matanya menatap tajam ke arah Darman. Mas, kau lihat sendiri kan? Semua orang mulai takut. Mereka ngomongin tikus, mimpi buruk. Kau pikir itu kebetulan? Jangan ngomong sembarangan di depan orang, bisik Darman nadanya tajam. Ini cuma fitnah. Warung ini rezeki kita. Kalau kau ikutan merusak, habislah semua. Ratmi menghela nafas berat. Ada ketakutan sekaligus rasa putus asa di wajahnya. Sejak semalam ia melihat sate berubah jadi bangkai tikus dengan ekor dan bulu yang menjijikan. Hatinya benar-benar tidak tenang.
Namun ia menahan diri. Saat ini bukan waktunya membongkar rahasia besar Darman di depan umum. Malamnya ketika warung sudah sepi, Darman duduk termenung di kursi panjang, sisa sate di meja hanya tinggal beberapa tusuk. Tangannya bergetar, wajahnya kusam. Kenapa mulai sepi? Apa aku salah jalani ritualnya? Gumam Darman berbicara kepada dirinya sendiri. Ratmi menatap suaminya lama. Mas, hentikan ini semua. Aku gak peduli kalau kita harus kembali miskin. Aku gak tahan hidup dalam ketakutan. Diam Ratmi. Darman membentak, matanya merah penuh amarah. Kau gak tahu apa-apa. Kalau aku berhenti, bukan cuma kita yang jatuh miskin. Kita bisa celaka Ratmi. Kau gak ngerti perjanjian itu. Perjanjian dengan siapa mas? Dengan iblis? Dengan siluman? Kau pikir itu rezeki? Itu kutukan. Ratmi mulai menangis, suaranya pecah. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Sate yang aku makan itu bukan daging ayam. Itu tikus mas. Bangkai tikus penuh darah. Darman menutup telinga dengan kedua tangannya, menggoyang kepala keras-keras. Diam, aku gak mau dengar. Itu cuma bayanganmu. Itu cuma ilusi. Ratmi semakin histeris, memukul meja. Aku bersumpah demi anak kita. Aku lihat jelas. Kau pikir aku bohong? Kau pikir aku gila? Suasana rumah malam itu dipenuhi teriakan dan tangis, bercampur dengan suara mencicit samar di luar dinding, seakan-akan ribuan tikus mengintai, menunggu sesuatu. Beberapa hari kemudian kabar buruk datang. Pak Karyo ditemukan meninggal di rumahnya, tubuhnya membusuk dengan luka gigitan di sekujur kaki dan perut. Warga gempar, mereka yakin tikus-tikus yang ia ceritakan benar-benar ada. Dia mati digerogoti tikus, bisik orang-orang di pemakaman. Tubuhnya bolong, dagingnya habis dimakan. Dan dia sering makan sate Darman kan? Tambah yang lain dengan nada curiga. Rumor itu menyebar cepat. Malam berikutnya rumah Buati juga dipenuhi tikus. Suaminya digigit parah di bagian lengan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Orang-orang semakin yakin sate Darman ada hubungannya dengan kutukan. Warung Darman makin sepi. Dari yang biasanya penuh antrian, kini hanya ada beberapa orang asing yang datang. Seolah digiring oleh sesuatu yang tidak terlihat. Darman panik. Tengah malam ia pergi ke sebuah gubuk tua di pinggir sawah, tempat ia pertama kali melakukan perjanjian dengan siluman tikus. Lampu petroma kecil berayun tertiup angin. Di dalam gubuk, bau busuk menyengat, bercampur dengan suara-suara mencicit yang mengerikan. Aku butuh bantuan. Aku sudah jalani semuanya. Kenapa dagangan mulai sepi? Kenapa mereka mulai curiga? Teriak Darman, suaranya gemetar. Bayangan hitam muncul dari kegelapan, mata merah menyala menatapnya. Kau melanggar Darman. Kau sudah menikmati makanan di tempat terang. Kau biarkan istrimu melihat wujud asli. Janji itu mulai retak. Tidak, aku gak melanggar. Aku masih patuh. Darman berlutut, memukul lantai. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan lakukan apa saja. Apa saja. Suara itu tertawa mencicit bercampur erangan. Kalau begitu, kau harus memberi pengorbanan lebih besar. Nyawa manusia. Baru daganganmu hidup kembali. Darman terdiam, wajahnya pucat. Nyawa manusia? Ya, kau punya istri. Atau kau bisa cari korban lain. Pilihannya ada padamu. Darman mundur ketakutan. Ia keluar dari gubuk dengan langkah gontai, matanya kosong. Dalam hatinya ada pertempuran besar antara rasa takut, kehilangan segalanya, dan keinginan menyelamatkan diri. Namun ia tidak sanggup melakukannya. Malam berikutnya ia mencoba ritual tambahan, mengorbankan puluhan tikus di dalam gubuk. Berharap itu cukup. Darah hewan itu ia lumurkan di atas bara sakti, berharap pesugihannya kembali kuat. Akan tetapi, kali ini tidak ada keajaiban. Daging sate yang ia lihat perlahan membusuk, bau anyirnya menusuk hidung. Para pelanggan yang mencoba makan langsung muntah, wajah mereka pucat. Kau bohong, Bang Darman, ini sate busuk, teriak seorang pemuda lalu membanting piring ke tanah. Warung itu mendadak ricuh, orang-orang kabur meninggalkan bangku kosong. Hanya tersisa bau busuk menyengat, seolah ada bangkai besar di dalam warung. Malam itu ketika Darman sendiri, tiba-tiba suara ribuan tikus terdengar dari bawah lantai. Lantai kayu bergoyang seakan ada gelombang besar dari bawah. Bau busuk semakin tajam.
Darman ketakutan, mencoba lari ke pintu, akan tetapi pintu warung terkunci dari dalam. "Siapa di sana? Buka pintunya!" Darman berteriak histeris. Dari kegelapan tikus-tikus mulai muncul. 1, 2, puluhan, ratusan. Mereka merayap dari celah dinding, dari lubang lantai, dari atap yang bocor. Mata mereka merah, gigi mereka berderit, suara mencicit memenuhi ruangan. "Tidak, jangan aku. Aku sudah beri kalian makan, aku sudah lakukan semuanya." Darman berteriak berusaha menepis, tapi tikus-tikus itu semakin banyak. Arang di tungku tiba-tiba menyala sendiri, api membesar, asap pekat mengepul memenuhi ruangan. Warung itu terbakar dari dalam, suara jeritan Darman bercampur dengan ribuan suara tikus. Suara itu menggema di malam gelap, membuat warga sekitar yang mendengar terbangun dengan wajah pucat. Dari kejauhan mereka melihat api melahap warung sate Darman, diiringi suara ribuan tikus menjerit bersamaan. Keesokan paginya warga menemukan warung hanya tinggal puing hitam berasap. Di antara arang hangus, tubuh Darman ditemukan mengenaskan, penuh luka gigitan di sekujur tubuhnya, matanya melotot, mulutnya terbuka seakan masih menjerit. Bau busuk menusuk hidung, membuat semua yang hadir hampir muntah. Ratmi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat, mulutnya ingin berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar, matanya kosong, seakan seluruh dunia runtuh. Sejak hari itu Ratmi tidak pernah berbicara lagi, ia hanya duduk di pojok rumah. Tatapan matanya hampa, seolah terpenjara dalam trauma. Dan warga, hingga bertahun-tahun kemudian, masih menceritakan kisah warung sate yang berubah jadi sarang tikus. Kutukan pesugihan yang menelan nyawa pemiliknya sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.